Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Diabdiani. Saya dari kelas B11, NIM saya 2011061809. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya dan saya akan memenuhi tugas saya yaitu membuat PPT dan membuat video pembelajaran. Baiklah teman-teman, di sini saya membuat artikel dengan judul Penerapan Literasi untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Indonesia Anak Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya. Yang pertama itu definisi literasi. Seperti yang bisa teman-teman baca, literasi merupakan peristiwa sosial yang melibatkan keterampilan-keterampilan tertentu yang diperlukan untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi dalam bentuk tulisan. Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial dan historis serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubungan-hubungan antara konvensi-konvensi tekstual dan konteks penggunaannya, serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan itu. Karena peka dengan maksud atau tujuan literasi itu bersifat dinamis, tidak statis, dan dapat bervariasi di antara dan di dalam komunitas dan kultur diskursus atau wacana. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre, dan pengetahuan kultural. Literasi bukan hanya berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis teks saja, karena kini teks sudah diperluas maknanya sehingga mencakup juga teks dalam bentuk visual, audiovisual, dan dimensi-dimensi komputerisasi. Sehingga di dalam teks tersebut secara bersama-sama muncul unsur-unsur kognitif, afektif, dan intuitif. Dalam era teknologi sekarang saat ini, konteks tradisi intelektual suatu masyarakat bisa dikatakan berbudaya literasi ketika masyarakat tersebut sudah memanfaatkan informasi yang mereka dapat untuk melakukan komunikasi sosial dan ilmu pengetahuan. Literasi merupakan suatu tahap perilaku sosial yang kemampuan individu untuk membaca, menginterpretasikan, dan menganalisa informasi dan pengetahuan yang mereka dapat untuk melahirkan kesejahteraan hidup. Berdasarkan pendapat di atas, pada dasarnya dapat dijelaskan bahwa literasi merupakan peristiwa sosial yang dilengkapi keterampilan-keterampilan untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi dalam bentuk lisan. Baiklah teman-teman, di sini ada 4 tingkatan literasi. Yang pertama ada performatif. Apa performatif itu? Yaitu adalah menunjukkan kemampuan membaca dan menulis. Yang kedua ada fungsional. Fungsional adalah menunjukkan penggunaan bahasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan konteksnya. Misalnya bisa membaca koran atau menulis buku dan lain-lain. Yang ketiga ada informational. Informational ini menunjukkan kemampuan mengakses pengetahuan. Dan yang terakhir, epistemik. Epistemik ini yaitu menunjukkan kemampuan mentransformasikan pengetahuan melalui aktivitas, penggunaan bahasa dan cara berpikir yang kreatif, eksploratif, dan kritis. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya kita memasuki jenis-jenis literasi. Ada 6 literasi di sini. Saya akan mulai menjelaskan dari yang pertama. Yang pertama, literasi dini. Apa sih literasi dini? Literasi dini yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosial di rumahnya. Pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi fondasi perkembangan literasi dasar. Yang kedua, ada literasi dasar. Literasi dasar yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Yang ketiga, ada literasi perpustakaan.
Literasi perpustakaan antara lain memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, manfaat koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey Dismissal System sebagai klarifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam penggunaan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang membaca literasi. Yang keempat, literasi media, yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik. Media elektronik ini seperti media radio, media televisi. Media digital ada media internet, dan memahami tujuan penggunaannya. Dan yang kelima, ada literasi teknologi, yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti kertas, peranti lunak, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, kemampuan dalam memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya juga memahami menggunakan komputer, yang di dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola data, serta mengoperasikan program perangkat lunak, sejalan dengan membaginya informasi karena perkembangan teknologi saat ini. Diperlukan pemahaman yang baik dan mengelola informasi yang dibutuhkan masyarakat. Yang terakhir ada literasi visual. Literasi visual adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Tafsir terhadap materi visual yang tidak terbendung baik dalam bentuk cetak, auditori, maupun digital perlu dikelola dengan baik. Bagaimanapun di dalamnya banyak manipulasi dan hiburan yang benar-benar perlu disaring berdasarkan etika dan kepatutan. Pernyataan di atas mengisyaratkan bahwa literasi jenis lain hakikatnya merupakan bagian dari literasi informasi karena pada hakikatnya semua jenis literasi membuat informasi yang harus diakses, dikelola, dan ditransformasikan. Literasi informasi telah digambarkan sebagai literasi inti, persyaratan untuk belajar sepanjang hayat di abad ke-21. Baiklah, yang selanjutnya, definisi berbahasa anak sekolah dasar. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian, seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat bilangan, lukisan, dan mimik muka. Ada 4 bentuk bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mengingat bahasa itu merupakan sistem lambang, maka manusia dapat berpikir dan berbicara tentang sesuatu yang abstrak. Di samping yang konkret, anak-anak sebelum memasuki dunia pendidikan ada kecenderungan menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang mampu dipahami oleh orang tuanya dan orang-orang yang di sekitarnya. Seorang anak untuk belajar bahasa mungkin mempergunakan elemen bunyi, huruf, cerita, berbicara, mendengarkan, menulis, atau mungkin bermain kata-kata. Artinya, untuk menunjukkan kemampuan berbahasa anak, menempuh cara yang paling sesuai untuk dirinya yang mungkin sekali berbeda dengan anak yang lainnya. Pengembangan berbahasa mempunyai 4 komponen yang terdiri dari pemahaman, pengembangan, perbendaharaan kata, penyusun kata-kata menjadi kalimat, dan ucapan. Keempat, pengembangan tersebut memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain, yang merupakan satu kesatuan. Keempat keterampilan tersebut perlu dilatih pada anak usia dini, karena mereka akan belajar berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, kemampuan bahasa anak pada usia dini maupun setelah remaja akan sangat tergantung terhadap pengelolaan kemampuan bahasa yang diperoleh sejak sekarang, maka akan menghasilkan kesuksesan yang berbahasa di masa depannya. Yang selanjutnya, perkembangan berbahasa anak sekolah dasar. Perkembangan bahasa anak SD tidak hanya dinilai dari kemampuan membaca atau menulis saja, tapi juga mencakup kemampuan berkomunikasi serta memahami dan mengekspresikan perasaan. Kemampuan bahasa yang baik akan mendukung kemampuan anak dalam berpikir, memecahkan masalah, serta menjalin hubungan dengan orang lain.
Perkembangan bahasa berjalan terus sepanjang hayat meskipun sudah dewasa atau tidak bersekolah lagi. Bayi mulai memperoleh bahasa ketika berumur kurang dari 1 tahun sebelum dapat mengucapkan satu kata. Mereka memperhatikan muka orang dewasa dan menanggapinya. Meskipun tentu saja belum menggunakan bahasa dalam arti yang sebenarnya, mereka juga dapat membedakan beberapa ucapan orang dewasa. Ketika bayi berumur 1 tahun, mulailah mengoceh, bermain dengan bunyi, seperti halnya ketika bermain dengan jari-jari, tangan, dan jari kakinya. Kemampuan berbicara anak-anak sedunia mulai pada umur yang hampir sama dan dengan arah yang hampir sama pula. Perkembangan bahasa pada periode ini disebut pralinguistik. Selama usia SD, anak diharapkan pada tugas utama mempelajari bahasa tulis. Hal ini hampir tidak mungkin kalau belum menguasai bahasa lisan. Perkembangan bahasa anak pada periode usia SD ini meningkat dari bahasa lisan ke bahasa tulis. Kemampuan mereka menggunakan bahasa berkembang. Masa usia sekolah dasar disebut juga masa intelektual karena keterbukaan dan keinginan anak untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya, penguatan literasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Penguatan literasi baik dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia perlu dilakukan oleh guru. Guru diharapkan dapat mendampingi peserta didik untuk memahami materi bacaan dan melatih peserta didik untuk bernalar melalui teks bacaan. Berikut Direktur SMP membagikan langkah-langkah yang mampu menguatkan literasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Di sini ada 2, yaitu yang pertama adalah memilih teks bacaan yang menggugah minat. Di sini, teks bacaan yang digunakan guru di dalam kelas harusnya dapat memantik minat peserta didik dan membumikan materi ajar dalam beragam permasalahan di sekitarnya. Guru perlu mencarikan alternatif bacaan selain teks pada buku ajar, dari artikel majalah, surat kabar, artikel pada berita digital, serta berita pada internet, radio, televisi, bacaan fiksi, juga bahan kayak teks lainnya yang sesuai dengan materi pembelajaran. Guru dapat mengurasi teks bacaan dengan melihat beberapa aspek seperti memiliki gaya penyajian yang menggugah minat baca, memiliki alur yang baik dengan struktur teks terprediksi sehingga mudah dipahami, sebagian informasi disampaikan secara visual sehingga menarik dan lebih sistematis, kosakata teknis disajikan dengan konteks kalimat yang baik dan atau gambar pendukung. Selanjutnya, panjang dan kepadatan teks sesuai dengan pembaca sasaran. Yang selanjutnya, yang ke B, strategi membaca. Proses membaca memampukan peserta didik tidak hanya mencerna pengetahuan, tetapi juga menganalisis, merefleksi, dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupannya. Karena itu, guru dapat mengajarkan peserta didik mengenai strategi membaca, yaitu proses mengaitkan materi bacaan dengan diri dan lingkungan untuk membantu peserta didik melakukan hal tersebut. Teks bacaan dan pembelajaran perlu diperdalam dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru sebagaimana pemantik diskusi. Yang terakhir, metode belajar berbahasa Indonesia anak SD. Perkembangan bahasa anak pada masa awal dipengaruhi pajanan orang tua yang disebut parentis atau ringkas, simple, katanya pendek dan sederhana, jelas dan lambat dalam nada, tekanan, dan intonasi. Dan tuturan bayi yang dipajani parentis disebut baby talk. Keduanya adalah fenomena universal dan memiliki kaidah yang terprediksi. Anak kadang belajar bahasa dengan meniru, tetapi meniru mungkin berkualitas membeo tanpa komprehensi. Anak juga melakukan strategi coba ralat saat mengkonstruksi kaidah. Kesalahan seringkali terjadi, tetapi koreksi langsung pembentulan bentuk dan tak langsung memberi tahu kaidah dari orang tua sering sia-sia. Anak memperoleh kata-kata konkret sebelum kata-kata abstrak. Hal ini terjadi karena anak harus mengaitkan bentuk dan referen guna mengkonstruksi makna kata konkret dimanfaatkan untuk mengkonstruksi makna kata abstrak. Dalam proses belajar bahasa, anak memanfaatkan memori asosiatif untuk mengaitkan bentuk dan objek, dan episodik mengaitkan situasi dan peristiwa dengan kata, frasa, dan kalimat. Anak juga memanfaatkan logika induktif dan deduktif guna memformasikan kaidah dan strategi berbicara.
Logika induktif digunakan untuk mempelajari bentuk, makna, dan kaidah. Morfem, sedang logika deduktif digunakan untuk menunjukkan konsep argumentasi, menjabarkan premis, dan menarik konklusi. Pernyataan Piaget mengenai logika deduktif pada anak perlu dikaji ulang dengan ditemukan bukti-bukti baru. Di sekolah dasar, kecintaan anak terhadap bahasa Indonesia dapat dipupuk melalui kebiasaan membaca buku, seperti disebut dalam Permendikbud tentang penumbuhan budi pekerti. Guru dapat mengarahkan siswa untuk membaca buku pelajaran selama 15 menit dalam sehari melalui 3 tahapan. Tahap pertama, guru meneladani budaya membaca kepada para siswa. Kedua, saat siswa mulai hobi membaca, guru dapat menganjurkan siswa untuk menulis ringkasan buku yang mereka baca. Terakhir, pada tahap ketiga, guru dapat membimbing siswa untuk mengulas isi buku dan mendiskusinya agar tidak membosankan. Guru bisa mengajak siswa berbicara, membaca di perpustakaan dan taman sekolah. Sekian pemaparan materi dari artikel saya. Saya ucapkan terima kasih.